Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menghadapi pemilu 2024 dan mencari pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi yang lebih maju. Selawat dan salam kita hajurkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan lurus pencerahan keimanan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, kultur keberagaman di bumi Nusantara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat budaya, menjadi modal dasar yang besar bagi para pendakwah Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam di bumi yang kita cintai ini. Sifat toleran, kedamaian ditunjukkan oleh para pendakwah Nusantara, sehingga alhamdulillah Islam di Indonesia ini berkembang dengan secara damai dan aman. Dan alhamdulillah menjadi Islam yang terbesar di seluruh dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak boleh pecah, tidak boleh bubar, hanya karena kita berbeda pendapat, kita berbeda pilihan, kita berbeda aliran politik. Harus kita utamakan bagaimana bangsa Indonesia ini harus bersatu. Sebab 98% rakyat Indonesia adalah kita sebagai umat Islam. Kalau terjadi gejolak, terjadi keruntuhan, kitalah sebagai umat Islam yang rugi. Oleh sebab itu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan ini. Mari kita jaga Indonesia yang damai, aman ini. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita. Seorang penulis sejarah berkebangsaan Amerika, seorang Kristen, yaitu Michael Hart, menulis sebuah buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dalam buku itu, Nabi besar Muhammad SAW di tempat yang pertama. Kenapa begitu? Michael Hart ini seorang peneliti NASA. Tidak mungkin beliau sembarang menaruh Nabi Muhammad SAW pada tempat yang pertama. Mengalahkan Nabi Isa yang duka menjadi panutan Michael Hart. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena Nabi Muhammad SAW melaksanakan pemimpinan dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kurapat menuju kepada negara Madinah yang damai, aman, penuh dengan kesejahteraan. Kita contoh dari sifat Rasulullah SAW. Sifat yang pertama yaitu sidik, benar. Para pemimpin harus mempunyai sifat yang seperti ini. Berkata benar, sebab kalau terjadi kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pemimpin, bisa saja rakyat tidak percaya, akan membuat mesti tidak percaya. Terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, demo di mana-mana. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus berkata jujur, harus betul-betul berkata benar. Yang kedua, amanah. Pemimpin harus dipercaya oleh masyarakatnya. Sebab bagaimanapun, kalau pemimpin sudah dipercaya oleh masyarakatnya, maka masyarakat itu akan patuh dan tunduk untuk melaksanakan segala pembangunan yang dilakukan di negara tersebut. Bagaimanapun seorang pemimpin harus mempunyai saling percaya dengan masyarakat. Kalau sudah pemimpin percaya sama masyarakat,
masyarakat sudah percaya kepada pemimpinnya, maka ini akan menjadi persatuan yang sangat kukuh. Apapun yang dihadapi di masa yang akan datang, insya Allah semua bisa diatasi. Yang kedua, tablik, sifat keterbukaan. Sikap terbuka dalam informasi, sikap terbuka dalam pembangunan, inilah yang harus dilakukan oleh para pemimpin, agar masyarakat tidak curiga, tidak suzon apa yang dilakukan oleh pemimpin di balik meja-meja kerja mereka. Sebab bagaimanapun keterbukaan informasi, transparansi anggaran, ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang sangat luar biasa. Kalau sudah pemimpin mempunyai transparansi, keterbukaan anggaran, insya Allah masyarakat tidak segan-segan ikut membantu bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir adalah pemimpin itu harus orang yang pintar dan cerdas, patanah. Karena pemimpin itu adalah penanggung jawab daripada perencanaan pembangunan dan eksekusi pembangunan. Kalau pemimpin hanya duduk di belakang meja, menyuruh orang-orang sebagai perencana dan pelaksana, maka tunggulah saatnya akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Bisa-bisa bangunan bisa tidak berjalan sebagaimana biasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di samping keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita perlu contoh keteladanan yang diberikan oleh Khalifah Rasyidin, Khalifah yang keempat. Yaitu pertama, seorang pemimpin harus mempunyai keimanan yang kokoh dan beragama Islam. Kenapa mempunyai keimanan yang kokoh? Sebab kalau pemimpin sudah mempunyai iman yang kuat, apapun rintangan yang dihadapi, pemimpin akan bersifat tegas dalam melaksanakan kepemimpinannya. Ini yang telah dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak kabilah-kabilah tidak membayar zakat. Dengan ketegasan beliau mengerahkan pasukan untuk menaklukkan orang-orang ingkar membayar zakat. Inilah kecerdasan pimpinan yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Pak Ganjar itu walaupun tidak seperti Khalifah Abu Bakar, tetapi beliau dengan keimanannya, saya yakin beliau adalah pemberantas korupsi yang sangat luar biasa. Beliau memberantaskan korupsi sampai ke akar-akar, sampai tingkat pelaksana. Beliau pernah mengumpulkan kepala-kepala desa dan mengatakan, siapapun kepala desa, aparat desa yang melakukan korupsi, sikat dia. Ini merupakan ketegasan daripada Ganjar Pranowo. Ini merupakan hasil daripada keimanan yang sangat kuat. Yang kedua, pemimpin harus menjalankan taat kepada ajaran agamanya. Kalau sudah pemimpin taat kepada ajaran agamanya, dia mempunyai hati yang keras, kuat, juga mempunyai hati yang lembut. Ini dibuktikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika beliau pergi menerima kunci Baitul Muqaddis Palestina yang sudah diserang oleh Islam, beliau memerintahkan kepada para pasukannya, jangan membunuh orang, anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang yang tidak berdaya. Selamatkan gereja-gereja, selamatkan semua tempat-tempat ibadah. Dan Umar bin Khattab menemui uskup di sana untuk berunding dengan damai. Inilah bagaimana kalau seorang pemimpin taat melakukan ibadah. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Pak Ganjar seorang pemimpin di Jawa Tengah. Beliau di samping mempunyai hati yang keras,
juga memiliki hati yang lembut. Toleransi beragama di Jawa Tengah sangat luar biasa. Jarang kita terjadi dengar ada konflik-konflik agama yang ada di Jawa Tengah. Beliau juga sangat mencintai Rasulullah seperti yang disampaikan tadi dalam biodata beliau. Beliau membangun majelis-majelis salawat yang dipimpin oleh para habaib-habaib. Ini merupakan suatu kecintaan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut seorang habaib, zikir selawat yang paling banyak ada di Jawa Tengah. Ini diberikan fasilitas oleh Pak Ganjar. Dan kadang-kadang Pak Ganjar sendiri turun menghadiri majelis selawat itu. Ini merupakan suatu kecintaan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bersedekah, harus berzakat. Inilah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau mengorbankan setengah hartanya untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau memanggul sendiri gandum untuk diberikan kepada janda miskin yang kelaparan. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Pak Ganjar Pranowo juga adalah beliau turun ke daerah-daerah untuk memberikan bantuan, menemui orang-orang miskin yang ada di daerahnya. Dan beliau membantu UKM, usaha kecil menengah, dengan modal dan tenaga, dengan pelatihan-pelatihan. Setelah mereka berhasil, tidak jarang Ganjar Pranowo memborong hasil daripada rakyat kecil itu dan dibagikan kepada orang lain. Ini merupakan satu kepedulian Pak Ganjar Pranowo kepada masyarakat yang ada. Dan selanjutnya adalah berjamaah. Pemimpin itu harus berjamaah, suka berkumpul. Itulah yang dilakukan seperti yang dilaksanakan oleh Khalifah Sayyidina Ali. Ketika terjadi perang antara Khalifah Sayyidina Ali dengan Muawiyah, beliau mengadakan perdamaian. Ini bukan dan tidak lain adalah menjaga keutuhan umat Islam supaya umat Islam tidak terjadi pecah belah. Umat Islam tidak dirugikan dengan korban yang banyak, anak yatim di mana-mana, orang miskin, orang tidak bekerja. Khalifah inilah yang dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Ali. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Beliau turun ke daerah-daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah. Apabila masalah itu berat, dia tinggal di sana untuk melaksanakan perdamaian dengan sebaik-baiknya, tidak terjadi konflik. Inilah sesuai dengan filsafat Sasak. Aik meneng, pepatah Sasak yang mengatakan, tunjung tilah aik meneng empak bau. Yang artinya kita harus menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya tanpa gejolak apapun. Dan hasilnya akan baik dan hasilnya akan berhasil. Demikianlah para hadirin, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan Pak Ganjar ini akan mulus, disertai dengan sahabat-sahabatnya yang taat beribadah untuk mencapai presiden pada waktu 2024 yang akan datang. Semoga Allah meredai perjuangan Pak Ganjar. Terima kasih. Wallahumma biqil aqmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.